الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Insyaallah, kalau kita bisa takwa dengan sesungguh-sungguhnya, iman dengan sebenar-benarnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sebagai bentuk perwujudan dari rasa takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang dipesankan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sekali-kali melakukan apa yang disebut dengan gulul. Gulul dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai penggelapan atau korupsi. Sebenarnya praktek korupsi tidak hanya terjadi pada saat ini. Kalau kita lihat pada sejarah kenabian, kita lihat pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praktek gulul atau penggelapan ini pun telah terjadi. Paling tidak ada 3 bukti yang menunjukkan bahwa gulul pernah terjadi pada era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang budak yang namanya Mid'an. Budak yang dihadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemudian oleh Rasulullah diutus untuk menyerahkan ghanimah kepada satu kaum. Akan tetapi di tengah perjalanan sang budak ini terkena peluru nyasar, terkena anak panah yang menyasar di lehernya. Pada waktu itu dia langsung meninggal. Para sahabat yang melihat kejadian itu segera melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, budak yang engkau kirim untuk mengantarkan ghanimah meninggal di tengah jalan. Mohon didoakan ya Rasul." Apa jawab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda Muhammad menjawab, "Wallahi, bahwa dia tidak akan masuk surga. Dia meskipun mati di tengah perjalanan mengantarkan ghanimah adalah akan masuk neraka." Para sahabat heran, kenapa orang ini dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga,
dan bahkan dikatakan sebagai penghuni neraka. Ternyata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa si fulan saudara Mid'an ini pernah menggelapkan satu baju perang, satu mantel perang yang sampai sekarang belum diberikan kepada orang yang berhak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itu kejadian yang pertama. Kemudian kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua adalah pada waktu perang Khaybar. Pada waktu perang pembebasan tanah Khaybar, ada seorang sahabat yang sangat pemberani di medan perang dan dia meninggal pada waktu itu. Para sahabat pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, salah satu sahabat kita ini orang yang pemberani di medan laga, orang selalu terdepan ketika perang. Tetapi dia meninggal ya Rasul. Mohon didoakan supaya dia masuk surga. Jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar dugaan. Sallu ala sahibikum. Salatilah jenazah sahabatmu. Saya tidak mau ikut menyolati dia. Sahabat heran luar biasa. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang secara fisik mati di medan perang? Akan tetapi baginda Muhammad tidak mau ikut menyolati. Akhirnya baginda Muhammad menyampaikan, coba periksa itu sahabat di kantong sakunya. Ada apa di kantong sakunya? Coba periksa dulu. Oleh para sahabat kemudian orang yang meninggal ini diperiksa dan di sakunya terdapat beberapa dirham, beberapa emas hasil rampasan perang yang sengaja digelapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Barangkali ini sebagai pelajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekecil apapun barang yang diambil yang tanpa hak, beliau tidak berkenan untuk ikut menyolati jenazah tersebut. Itu kejadian yang kedua dalam sejarah kenabian, sejarah Islam. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan bahwa praktek korupsi itu juga telah terjadi pada era Rasulullah adalah satu ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim salah satu petugas penarik pajak namanya Abdullah ibnu Abi Lutbiyah. Dia ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menarik pajak di Bani Sulaim. Ketika dia telah menunaikan kewajibannya, dia melaporkan kepada Rasul, "Ya Rasul, saya telah mengemban amanah engkau. Saya telah menarik pajak di Bani Sulaim." Kemudian sahabat tersebut menyampaikan, "Ini bagian Anda Rasul, sedangkan ini adalah bagian saya." Abdullah ibnu Lutbiyah ini menyatakan bahwa satu bagian untuk Rasulullah, sedangkan yang lain untuk Abdullah bin Sulaim, Abdullah bin Abi Lutbiyah ketika bertugas sebagai penarik zakat pajak. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan laporan sahabatnya tersebut marah luar biasa. Bahkan baginda bilang, "Afala jalasta fi baiti ummika wa abika hatta ya'tiyaka hadiyatuka." Wahai Ibnu Abi Lutbiyah, kalau Anda mendapatkan hadiah seperti itu, kenapa Anda tidak duduk di rumah orang tuamu, tidak diam di rumah bapak ibumu? Apakah hadiah itu akan datang kepadamu? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pesan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat melarang ketika ada pegawai negara, petugas pemungut pajak mendapatkan kalau sekarang disebut gratifikasi atau pemberian yang tidak berhak. Kata baginda Rasul, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat,
bahwa ada salah satu sahabat saya yang namanya tidak menyebut nama beliau. Ada salah satu sahabat yang saya tugaskan untuk menarik zakat, akan tetapi dia menerima hadiah atau menerima gratifikasi. Kemudian baginda menyampaikan di akhir hadis tersebut, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan jangan sekali-kali mengambil satu harta yang itu tidak hak. Karena apa yang kalian ambil itu adalah akan datang besok pada hari kiamat, akan dibebankan kepada kalian ketika Anda mengambil harta tanpa hak. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. 3 hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada umatnya jangan sampai sekali-kali sekecil apapun kita mengambil harta tanpa hak. Apalagi dalam konteks saat ini kita dihadapkan pada kondisi sosial, ekonomi, sosial politik yang seperti ini. Mari kita bersama-sama menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita dari harta, dari kekayaan yang tidak benar. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah menjalankan perintah dan istiqomah untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والظالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وللمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الذين يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر.